Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Maxine 2024. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya rekaman tahun 1959 berisikan video seorang anak kecil bernama Maxine Mings. Di situ, Maxine kecil tampak menawan dan mengatakan kalau dia ingin menjadi seperti ayahnya. Namun ayahnya bernama Ernest Miller sekaligus orang pastor mengatakan untuk bisa seperti beliau diperlukan kerja keras. Lalu Maxine mengatakan slogan yang diajarkan oleh Ernest, yakni Maxine tak akan menerima hidup yang tak pantas dirinya peroleh. Dari tahun 1959, tahun beralih ke 1985. Tampak Maxine sudah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis yang cantik. Di situ, Maxine pergi mengikuti audisi untuk syuting film horor. Sebelum audisi dimulai, Maxine diwawancara mengetahui dan juga mengenai sudut pandang dirinya. Di situ Maxine menjawab secara santuy tentang dirinya punya visi besar yang dia harus gapai di hidupnya. Kemudian, Maxine pun diminta melakukan akting mengenai peristiwa yang pernah terjadi di tahun 1950, tepatnya di rumah tua. Di situ, Maxine memerankan karakter yang mengalami traumatik dan menceritakan kisahnya di depan kamera. Tepatnya seolah-olah Maxine lagi menjalani syuting film dokumenter. Lantas, Maxine pun mulai melakonkan perannya dengan wajah penuh luka seperti seorang korban. Begitu apiknya Maxine mengutarakan kisah pahit dihantui oleh pembunuh. Gimana Maxine juga digiring melakukan tindakan kekerasan akibat pengaruh setan. Bahkan Maxine sampai menitikkan air mata. Usai menyaksikan akting memukau dari Maxine, dia pun dipinta menunggu telepon dari para juri. Kemudian Maxine secara lantang menyapa para peserta dengan mengatakan dia yang akan lulus audisi. Setelah itu, Maxine pun melajukan mobilnya melintasi jalanan Amerika. Di saat bersamaan terdengarlah berita menggemparkan terkait film horor yang terinspirasi dari terjadinya banyak pembunuhan berantai, di mana pelaku pembunuhan dijuluki penguntit malam. Terkait masalah itu, industri hiburan menjadi perbincangan halayak ramai, bahkan masyarakat memprotes unsur horor karena merusak moral anak-anak. Dari berita terkini, kembali ke kehidupan Maxine, tampak Maxine memarkirkan mobilnya dan dia memasuki lokasi landing strip. Dari bar tersebut tembus menuju kediamannya. Namun, Tebi takut diikuti pembunuh malam yang lagi populer di media sekarang ini. Tanpa Tebi sadari, lokasi yang dia tuju sama persis seperti area yang dikunjungi oleh Amber. Nantinya, kedua sohib Maxine bakal jadi target pembantaian pembunuh malam. Untungnya, Maxine menolak ajakan dari Tebi yang mau dia ikut nongki di bukit. Karena lapar, Tebi pun mengantri jajanan hotdog. Dan selagi menunggu, giliran Tebi pun menanyakan alasan Maxine yang mau bangun pagi sekali esoknya. Saat mengetahui Maxine syuting film, Tebi mengucapkan selamat. Namun tatkala memahami genre horor yang lagi Maxine geluti, Tebi tak yakin si friend bakal tenar. Soalnya, aliran horor lagi mendapat pertentangan dari masyarakat. Apalagi, kasus pembunuhan berantai identik sama hal mistis. Usai menaikkan Tebi ke taksi, Maxine pun berjalan pulang sendirian. Berita penguntit malam terus menggema di layar televisi. Akan tetapi, Maxine tak merasa takut karena dia punya senjata api. Setelah itu, jalanan yang Maxine lalui semakin sepi dan dari kejauhan ada sosok pria yang terus memperhatikan Maxine. Sialnya, pintu di gang terkunci. Melihat Maxine tak bisa kemana-mana, pria bernama Julio itu pun menodongkan pisaunya. Bahkan Julio mengancam ingin menyiksa Maxine. Tanpa Julio ketahui, targetnya lebih ganas dari dirinya. Kemudian, Maxine pun balik menggertak Julio, dan sadisnya Julio yang tadinya bertindak sebagai pembunuh, malah dia mengalami kesialan dari targetnya. Sehingga Julio harus menjalani penderitaan, dan puas membalas kejahatan pengusik yang mau mengakhiri nyawanya, Maxine pun berlalu pergi. Tatkala di rumah, Maxine yang menghabiskan waktu bersama gebetannya, kedatangan pengunjung misterius. Saat Maxine membuka pintu, dia tak mendapati siapapun, hanya ada paket yang bertengger di depannya. Ternyata isinya sebuah kaset dan tatkala dibuka kaset tersebut berisikan hal memalukan bagi Maxine. Sehingga Maxine pun akhirnya mematikan videonya. Tatkala pacarnya yang bernama Leon terbangun, dia bingung mendapati Maxine tengah panik. Akan tetapi Leon tak mau mendesak Maxine karena si cewek terlihat tak mau bicara.
Setelah memastikan kondisi Maxine baik-baik saja, Leon pun pamit pulang. Menggunakan skateboard, Leon menuju ke huniannya. Tanpa Leon sadari, ada pria bernama John Labatt dan si pembunuh berantai. Keduanya yang mengincar Maxine turut mengawasi orang terdekatnya juga. Di kesempatan itu, John mengatakan dia sudah melaksanakan tugasnya mengirim undangan pada Maxine. Kini, si pembunuhlah yang mesti melaksanakan jobnya. Sehingga pembunuh pun segera pergi ke lokasi pembantaian, tepatnya di bukit yang sedang dikunjungi oleh Amber dan Tabby. Kemudian, para antek pembunuh berantai mulai menggeret Amber serta Tabby buat dieksekusi oleh pimpinan mereka. Tanpa Amber and the Gang tak berdaya karena kedua wanita dalam kondisi terikat dengan mata tertutup. Herannya, aksi sadis mereka geng penjahat abadikan dan mereka menganggap tindakan kejam terhadap korban bukanlah suatu kejahatan, tapi berupa penyucian bagi kaum berdosa. Esok harinya, demi kelengkapan proses syuting, Maxine pun menemui tim yang bertugas mencetak bagian atas tubuhnya. Tujuannya untuk menciptakan kepala buatan yang akan diletakkan di akhir penayangan film, namun memerlukan proses sekitar 10 menit agar cetakan terbentuk. Di waktu tersebut, Maxine melihat peristiwa mengerikan tentang masa lalunya. Saking parnonya, Maxine merasakan seseorang itu sedang mencekik lehernya, membuat dia tak bernafas. Kesakitan yang dialami Maxine terasa begitu nyata, dan saat kembali, Teresa kaget mendapati kondisi Maxine. Kemudian Teresa pun membantu Maxine menenangkan diri. Di saat bersamaan, kedua detektif ke lokasi ditemukan kedua mayat dengan tanda-tanda kematian yang serupa sama dengan jenazah sebelum-sebelumnya. Sehingga kedua detektif yakin pelakunya adalah si pembunuh berantai. Sementara Maxine tengah asik merokok, namun pria bernama Tommy menghampirinya untuk menyerahkan naskah yang bakal Maxine perankan. Sebelum menjauh, Tommy pun memuji akting Maxine, lalu di kaca mobilnya Maxine menemukan lembaran berisi nomor telepon seseorang. Lantas Maxine pun menghubungi nomor yang tertera di telepon umum. Tanpa di lembaran terdapat foto Maxine kecil. Dari obrolan tersebut, Maxine diminta ke tempat pertemuan. Karena ingin tahu siapa orang yang sudah mengusiknya, Maxine menemui si John. Di situ John berbahasa basi dengan Maxine. Akan tetapi, Maxine tak menyukai keramahan yang disuguhkan oleh John. Kemudian John pun mengaku dia hanya kacung seseorang. Namun John tak mau memberitahukan siapa bosnya. Di kesempatan tersebut, John mengingatkan Maxine tentang pembunuhan yang sampai sekarang tak pernah terungkap. Belum puas sama omongannya, John malah membuka masa silamnya Maxine, di mana Maxine belum lepas dari kejadian tempo dulu dan harus berani menghadapinya. Bahkan John memaksa Maxine menerima undangan di bukit, akan tetapi Maxine menegaskan dia tak mau memenuhi keinginan John maupun tuannya. Namun John tak menyarankan adanya pembantahan, sebab bosnya John sangat berkuasa. Setelah meletakkan uang belanjanya di meja, John pergi meninggalkan Maxine, dan setelah itu Maxine pun melakukan perjalanan pulang ke rumah. Saat Maxine membuka pintunya, detektif yang bernama Williams meminta dia buat meluangkan waktu. Di situ Torres pun memperlihatkan gambar kedua sohib, akan tetapi walau tahu kedua sohib mempunyai tujuan yang sama di bukit, Maxine tak mau jujur. Meskipun sudah didesak oleh kedua detektif, Maxine tetap enggan bekerja sama, bahkan meminta kedua detektif menanyakan perihal kematian geng Amber pada polisi. Kemudian Maxine pun singgah ke toko Leon, menanyakan tentang kaset yang dikirimkan oleh orang misterius. Padahal, si pengirim adalah John kacung dari pembunuh berantai. Lantas Leon pun menjawab, di kaset tersebut tak ada petunjuk siapa yang merekam maupun dipublikasi di mana. Namun yang Leon tahu, umumnya si kaset adalah buatan dari Quantegi, biasanya dipakai oleh merek Jepang Sony, Fuji, dan TDK. Akan tetapi, Leon bisa cek daftar pesanan lama, cuma itu yang akan Leon bantu soal kaset yang diberikan oleh Maxine. Kemudian Maxine mengucapkan terima kasih, lalu Maxine pun meninggalkan toko Leon. Esok harinya, Maxine melakukan perjalanan menuju tempat janjian dengan Elizabeth Bender. Setelah diizinkan satpam masuk, Maxine pun melajukan mobilnya. Terlihatlah orang-orang berseragam tentara melewati tempat Maxine memarkirkan mobilnya. Tak lama, Maxine menyaksikan pendemo yang memprotes Puritan ditayangkan. Di saat bersamaan, Elizabeth menjemput Maxine. Mengamati para pendemo, Elizabeth merasa ironis, sebab hanya sebuah film fiktif, sebegitunya warga menentang Puritan yang mereka anggap menista agama. Selagi mengendarai mobilnya, Elizabeth mengatakan kalau produser tak ingin bintang porno ada di jajarannya, sebab Maxine dianggap terlalu kontroversial. Karena tak sepemikiran, Elizabeth pun membela Maxine habis-habisan. Alasannya, dari puluhan yang diaudisi, cuma Maxine yang berbeda.
Selain itu, saat audisi jawaban yang Maxine katakan begitu liar, jujur, dan terasa kejam. Ketika ditanya tentang kekejaman dirinya, Maxine mengakuinya. Menurut Elizabeth, dirinya juga demikian. Di situ Elizabeth pun memberikan pengarahan, Maxine harus menunjukkan nilainya agar wacana miring disebabkan pekerjaan dasar Maxine tak dijadikan kesalahan. Apalagi, peran Veronica yang Maxine lakonkan diibaratkan bom waktu, di mana Veronica seorang pembunuh, tapi dia bukan penjahat. Bisa dikatakan, Veronica adalah perpaduan antara karakter Clint Eastwood, Charlie, fucking, dan Bronson. Makanya, Elizabeth menjamin kisah ini berbeda dari sequel-sequel yang sebelumnya. Tak lama, sampailah Maxine di lokasi tujuan. Di situ Elizabeth mengingatkan tempat yang mereka singgahi merupakan motel dari film Psycho. Lalu Elizabeth bercerita, pernah ada sejarah pembunuhan di sana. Seorang pembunuh Amerika menyamar jadi nenek-nenek dan menggunakan samaran itu si pembunuh membasmi korbannya. Selagi Elizabeth meminta kehadiran Maxine di lokasi syuting esoknya, orang yang diajaknya bicara fokus menyaksikan rumah tersebut. Sebab di mata Maxine, nenek yang disebut Elizabeth sedang menatapnya dari jendela. Begitu disadarkan Elizabeth dari lamunannya, bayangan yang disaksikan Maxine pun menghilang. Menyadari ketidakfokusan Maxine, Elizabeth memperingatkannya untuk memperhatikan di sekelilingnya. Selain itu, Maxine harus menghilangkan hal-hal yang dapat mengusik karirnya. Jika salah langkah saja, Maxine akan kehilangan segalanya dalam waktu sekejap mata. Setelah itu, Maxine pun melakukan perjalanan pulang. Sialnya, dia diganggu oleh John dan saking palaknya, Maxine pun menghantam John habis-habisan. Gara-gara itu, John jadi dendam kesumat. Bahkan John mengancam akan menghabisi orang terdekat Maxine. Sudah muak dirusak terus oleh John, Maxine pun menemui orang tua angkatnya. Kemudian Maxine meminta Teddy membantunya mengurusi John. Lantas Teddy bersedia menangani masalah John. Tatkala malam menjelang, John sudah menjalankan rencana pembunuhan Leon. Sebab John tahu dari penyelidikannya kalau Leon dan juga Maxine terlibat hubungan asmara. Jadi sebagai pembalasan aksi tadi siang, John pun mengirim bosnya si pembunuh bayaran. Sehingga tatkala Leon meladeni pembeli, pembunuh menyusup ke dalam toko. Begitu Leon hendak menutup tokonya, di waktu tersebutlah pembunuh mendaratkan pisau berkali-kali ke tubuhnya. Di saat bersamaan, Maxine mempelajari naskah yang diberikan kepadanya, dan setelah melakukan tindakan kejamnya, pembunuh pun masuk ke mobil John. Esok harinya, Maxine mendapat telepon dari Teddy yang menyampaikan info tentang John. Menurut Teddy, John orang yang amat berbahaya. Sementara di halaman depan toko tengah gempar, para warga berkumpul di sekitar toko Leon. Melihat adanya kerumunan, Maxine pun turut berada di barisan. Awalnya Maxine bersikap tenang karena tak tahu yang mati adalah kekasihnya. Namun, tatkala William memperlihatkan wajah Leon, Maxine pun jadi histeris. Setelah itu, Maxine diminta kerjasamanya untuk memberitahukan informasi secuil apapun. Tujuannya agar mereka bisa mengetahui dalang di balik pembunuhan berantai. Meskipun didesak, Maxine tak kunjung buka suara. Sontak saja Torres gedek dan dia tak tahu dan tak mau lagi berdebat dengan Maxine dan dia pun segera pergi. Sebelum Maxine menjauh, kesekian kalinya Williams memohon sebab informasi dari Maxine bisa mencegah dari pembunuhan selanjutnya. Bukannya bersimpati, Maxine malah meminta target harus mampu melindungi dirinya sendiri. Sementara, di lokasi syuting, Molly melakukan adegannya memakan apel berdarah, namun akting Molly kurang disukai oleh Elizabeth. Sebab karakter Molly kurang nendang dalam melakonkan aksinya, tak lama Maxine tiba meminta maaf. Akan tetapi, Elizabeth tak mau dengar alasan keterlambatan Maxine. Jika hal itu terjadi lagi, Maxine bakal Elizabeth pecat. Kemudian, Elizabeth meminta Maxine mengikutinya karena Elizabeth akan memperkenalkan Maxine dan Molly. Sebelum melakukan itu, Elizabeth mengkomplain akting Molly, lalu Elizabeth menambah darah di wajah Molly agar nuansa horornya lebih kental. Sesudah itu, Molly dan juga Maxine pun saling bersalaman. Usai syuting, Maxine mengobrol dengan Molly tentang karakter Elizabeth. Walau tampak kejam, tapi Elizabeth sangat kredibel dan begitu profesional. Yang perlu Maxine lakukan hanyalah mendengar arahan Elizabeth. Di kesempatan itu, Molly bercerita kalau dia mau pergi ke bukit, soalnya di sana Molly akan bertemu sutradara. Mengejutkannya, tatkala mau balik ke lokasi syuting, Maxine malah bertemu John. Sehingga aksi kejar-kejaran tak terelakkan dan bersembunyilah Maxine di rumah tempat terjadinya insiden pembantaian. Untung saja Pak Satpam tiba tepat waktu. Berhubung John bukan orang berkepentingan di sana, dia diusir oleh Satpam dan berkat Pak Satpam, Maxine pun selamat. Setelah itu, Maxine menemui Elizabeth. Di situ Elizabeth menyadari kegelisahan Maxine, sehingga Elizabeth
mengingatkan betapa pentingnya Puritan seri 2. Makanya, Maxine harus menghilangkan beban yang mengusiknya supaya karir Maxine di industri perfilman tidak kandas. Merasa muak dihantui oleh John terus, Maxine pun mulai menjalani rencana pembantaian. Kemudian, menjelang malam, Maxine mendandani dirinya karena di hari itu juga dia bersama Teddy dan kawan-kawan akan menghabisi nyawa John. Tampak John di bar yang sering dikunjungi oleh Maxine, meskipun mendapati John di sana, Maxine tetap saja menari. Sesudah itu, Maxine mampir ke toilet, merasa menang John melakukan penyergapan di toilet, kemudian satu persatu pintu dibuka. Sayangnya di toilet tak berisikan Maxine, ternyata Maxine sudah keluar melalui lubang ventilasi. Lantas John tak menyerah, dia terus mengejar Maxine, tanpa John ketahui dia telah masuk ke dalam perangkap. Lalu anteknya Teddy memukul John hingga pingsan. Begitu siuman, John kaget dirinya disekap dalam kondisi terikat. Naasnya lagi, John bakal terhimpit sama beban raksasa. Sontak saja John panik memohon pengampunan dari Maxine. Akan tetapi, nyawanya John berakhir ke alam baka. Setelah John mati, Teddy meminta Maxine pergi sebab merekalah yang akan mengurusi jenazah si Pak Tua. Setibanya di rumah, Maxine melihat surat undangan yang diberikan oleh John. Lantas Maxine pun mantap mengunjungi lokasi yang sering disebutkan oleh beberapa almarhumah. Tampak Maxine ketahui, Williams dan juga Tora sedang mengikutinya. Sesampainya di lokasi, Maxine menaiki kendaraan untuk tiba di bukit. Kemudian, Maxine memasuki rumah besar, namun kondisinya sangat gelap. Meskipun demikian, Maxine memberanikan dirinya menelusuri area tersebut dan terdengarlah rekaman video Maxine tatkala dia masih kecil. Sontak saja, Maxine jadi tak fokus, apalagi orang yang Maxine anggap ayah ada di sana. Dengan kondisi mental Maxine, Ernest berhasil mengambil pistol si cewek tanpa perlawanan. Kagetnya lagi, Maxine disekap oleh Ernest. Parahnya di momen itu, Maxine mendapati potongan mayat Molly. Dari situ, Maxine pun tahu bahwa pembunuh berantai adalah Ernest. Sialnya, saat tersadar, Maxine dalam kondisi terikat dan konyolnya Ernest menjadikan penyekapan Maxine sebagai ritual pengusir setan. Parahnya lagi, Maxine mau disucikan pakai besi panas. Sontak saja Maxine berontak keras tapi tak berdaya. Tak buang waktu, William dan Torres pun melancarkan serangannya sehingga baku tembak antara kedua detektif dan kubu Ernest tak terelakkan. Melihat situasi tak diuntungkan, Ernest kabur dari sana. Tak mau targetnya lepas, Torres pun menyusul. Sementara Maxine masih berjuang menyelamatkan dirinya dan dibantu oleh Williams. Sesudah situasi aman, Maxine menyusul Torres. Sayangnya mereka menemukan Torres dalam kondisi berlumuran darah. Di situ, William meminta Maxine menggantikannya menahan pendarahan Torres sebab William ingin mencari keberadaan Ernest. Akan tetapi, nyawa Torres tak terselamatkan lagi. Sedangkan William menjerit histeris akibat matanya tertancap benda tajam. Lalu William pun terjatuh ke tanah, sementara Maxine berhasil menemukan Ernest di situasi kritis. Tak lama, petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Gara-gara Maxine membasmi manusia pembantai, dirinya menjadi begitu terkenal. Maxine juga begitu dan juga mengikuti wawancara eksklusif bersama Teddy, ayah angkatnya. Bagi orang-orang, Maxine adalah penyelamat karena Maxine mengungkap kasus yang belum dipecahkan kepolisian. Kini, genre horor tak lagi menjadi kecaman warga. Apalagi saat acara karpet merah Maxine menjadi pusat perhatian utama. Tatkala wawancara dilakukan, Maxine mengungkapkan pesan yang diutarakan oleh ayahnya. Disitulah diperlihatkan kilas balik gimana Ernest tewas. Tampak Ernest tak menyesali keputusannya membantai orang tak bersalah. Sebab Ernest merasa berkat dirinya Maxine bakal terkenal. 1 bulan kemudian, Maxine bersama kru Puritan 2 berdoa akan aktris mereka yang terbunuh oleh Ernest. Usai doa dipanjatkan, Maxine diperlihatkan kepalanya yang dijadikan adegan akhir dari sequel. Maxine terkejut, bagian tubuh itu terasa nyata dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!